Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'du. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas mengenai prosedur penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, serta Dzulhijjah dan bulan-bulan lainnya di dalam kalender Komariah atau kalender Hijriah. Pertanyaan dasarnya adalah kenapa sih bisa terjadi perbedaan? Ya, kadang-kadang saja. Kenapa bisa terjadi perbedaan dan kapan kemungkinan terjadi perbedaan itu antara NU dengan Muhammadiyah misalnya, atau antara pemerintah dengan ormas Islam tertentu misalnya ya. Nanti akan kita bahas. Nah, biasanya pembahasan ini merupakan pembahasan awal sebelum kita mempelajari hitungan-hitungannya atau mempelajari hisabnya ya di dalam mata pelajaran atau mata kuliah ilmu falak. Jadi ini semacam pengantar mempelajari hisab atau hitung-hitungannya di dalam ilmu falak terkait dengan penanggalan Komariah maupun Hijriah. Nah, kembali ke pertanyaan kenapa sih bisa terjadi perbedaan kadang-kadang ya di dalam penentuan awal Ramadan nih, terutama Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, 3 bulan ini ya. Nah, umumnya kita memahami perbedaan ini hanyalah gara-gara satunya melaksanakan hisab atau hitung-hitungan, satunya melaksanakan ru'yat. Penjelasan ini ada benarnya, tapi terlalu menyederhanakan masalah. Ya, karena nanti di dalam hisab itu sendiri ada beberapa perbedaan. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian di dalam ru'yat pun juga ada beberapa perbedaan pemahaman atau perbedaan kriteria ya di dalam memahami ru'yat ini. Kemudian juga orang yang melaksanakan ru'yatul hilal itu sekarang hampir semuanya pasti sudah melakukan perhitungan atau hisab. Jadi ru'yat itu nanti dipandu oleh hitung-hitungan di dalam hisab. Jadi nanti di dalam hisab itu sudah ditentukan misalnya hilalnya ini kan di ufuk barat, nanti hilalnya ini di sebelah selatan atau di sebelah utara. Kemudian posisinya pas di mana, ketinggiannya seberapa, ini sebelumnya sudah dihitung terlebih dahulu di dalam prinsip hisab ya, di dalam ilmu hisab maksudnya. Nah, kemudian baru dilihat. Artinya kalau perbedaan ini cuma dijelaskan perbedaan satunya melaksanakan ru'yat, satunya memakai ru'yat, satunya memakai hisab, ini terlalu sederhana dan tidak menjelaskan sebenarnya. Nah, saya membagi sedikitnya empat kriteria ya di dalam penetapan awal bulan di Indonesia yang nanti masing-masing diwakili oleh lembaga tertentu atau kelompok ormas tertentu ya. Yang pertama disebut kriteria wujudul hilal. Kriteria wujudul hilal itu antara lain disebutkan bahwa yang pertama, yang penting hilal, yang penting ijtima terjadi qoblal ghurub atau konjungsi itu terjadi sebelum terbenam matahari. Konjungsi itu atau ijtima itu artinya kumpul ya. Jadi ketika matahari, bulan dan bumi itu berada di garis sejajar yang kadang-kadang pada saat tertentu menyebabkan gerhana matahari, yaitu namanya ijtima. Nah, prinsip wujudul hilal yang dianut Muhammadiyah ini itu yang pertama ya, kriterianya yang penting ijtima qoblal ghurub. Jadi terjadinya konjungsi itu sebelum maghrib. Kemudian kriteria yang kedua, pada saat maghrib itu yang penting bulan sudah di atas ufuk ya, tanpa memperhatikan tingkat ketinggiannya ya, tidak diperhatikan itu. Kemudian tidak diperhitungkan maksudnya, kemudian tanpa harus dilihat. Nah, ini makanya Muhammadiyah sangat gampang di dalam menentukan kriteria awal bulan. Tapi ini nanti di dalam pendapat yang lain disebut sangat berani. Karena terutama pada aspek yang penting qoblal ghurub dan di atas ufuk tadi. Juga yang kedua yang sangat
kritik oleh yang lain itu karena tidak harus diru'yat atau tidak harus mempertimbangkan pelaksanaan ru'yat. Padahal pesan Nabi di dalam hadisnya itu yang banyak sekali, ada kira-kira sampai 23 hadis menyebutkan sumuli ru'yati. Berpuasalah karena ru'yat, melihat hilal ya. Nah, melihat atau ru'yah itu diartikan dengan mata ya, berbeda dengan sama-sama dari kata ro'a, kemudian satunya menghasilkan ru'ya, satunya menghasilkan ro'yun. Nah, kalau ro'yun itu dengan analisa atau dengan hitung-hitungan bisa, tapi kalau ru'ya di dalam hadis Nabi itu redaksinya ru'ya dengan mata. Nah, Muhammadiyah ini tidak mempertimbangkan ru'ya ini. Jadi murni hitungan atau hisab, ya itu pun ada kriteria hisab wujudul hilal. Nah, kemudian yang kedua tadi, yang pertama ya, kriteria pertama hisab wujudul hilal. Nah, yang kedua ada namanya hisab imkanur ru'yah. Ya sama-sama perhitungan saja tanpa harus diru'yah, tapi ini ada kriteria imkanur ru'yah, itu maksudnya mungkin diru'yah ya. Mungkin diru'yah ini antara lain dianut oleh ormas Persis ya, meskipun tidak semuanya. Dan NU juga memakai hisab imkanur ru'yah. Cuman nanti kalau Persis cuman ru'yah saja, nanti NU itu ru'yah kalau Persis hisab saja, kemudian kalau NU hisab sekaligus ru'yat. Hisab imkanur ru'yat itu kemudian dipakai untuk ru'yat, ngelihatnya. Nah, hisab imkanur ru'yat itu apa? Hisab imkanur ru'yat sebagaimana ketetapan Mabims, negara-negara Asia Tenggara ya, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, itu menentukan kriteria Mabim itu kriteria imkanur ru'yat itu 3. Ada angka 2, 3, dan 8. 2 ini ketinggian hilal. Jadi pada saat matahari tenggelam, penentuannya kan setelah matahari tenggelam itu kan baru hilalnya kelihatan. Pada saat matahari tenggelam itu hilalnya sudah 2 derajat. Kemudian 3-nya itu apa? Jarak antara matahari dengan bulan. Itu 3 derajat, agak jauhan dikit ya. Kemudian yang ketiga, umur bulan itu sudah 8 jam. 8 jam berarti peristiwa ijtima'nya atau pada saat matahari, bulan dan matahari itu dan bumi itu di garis lurus itu terjadi pagi hari ya, kira-kira jam 10 ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, kira-kira jam, kalau usianya 8 jam berarti jam 6 atau jam 18 dikurangi 8 ya. Oh ya, berarti kira-kira jam 10-an ya. Jam 10-an itu sudah harus ijtima'. Jadi itulah kriteria imkanur ru'yah atau kriteria yang memenuhi visibilitas pengamatan. Jadi 3 tadi, 2, 3, dan 5. 2 derajat, kemudian 3 derajat, 2 derajat ketinggian, 3 derajat itu jaraknya dengan matahari, dan 8 jam usianya. Ini disebut kriteria imkanur ru'yah yang dipakai oleh Persis misalnya. Kemudian juga dipakai oleh NU, tapi di NU hanya di kalender saja. Nanti di NU ini penentuannya tetap ru'yatul hilal. Nah, akhirnya NU masuk, meskipun hisabnya pakai imkanur ru'yat, nanti masuk ke kategori yang ketiga, yakni ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal ini adalah pengamatan hilal secara langsung dengan mata. Ya, meskipun dengan memakai bantuan alat, tapi maksudnya dengan mata ya. Sama seperti orang membaca ya, membaca buku, membaca Al-Quran itu kan memakai alat bantu kacamata. Jadi kacamata itu hanya sebagai alat bantu, tapi hakikatnya melihatnya tetap dengan mata. Jadi kalau NU meskipun sudah melalui proses hisab, dan hisabnya memakai hisab yang imkanur ru'yah, bukan hisab yang wujudul hilal Muhammadiyah tadi, tapi hisab imkanur ru'yah, kemudian harus dilihat. Kalau tidak terlihat, maka meskipun dalam hitungannya sudah masuk awal bulan, akan tetapi tidak dinyatakan terlihat.
Nah, akan tetapi dengan kriteria imkanur ru'yat ini, imkanur ru'yat kan artinya mungkin di ru'yat ini, sangat memungkinkan hilal di berbagai titik. Kan di Indonesia diadakan ru'yat itu salah satunya bisa terlihat. Nah, dengan yang kedua juga dengan kriteria imkanur ru'yah ini, nanti kalau misalnya ada orang yang berhasil mengaku berhasil melihat hilal, akan tetapi sebenarnya menurut perhitungan ini masih di bawah standar bisa terlihat, maka pengakuan ini bisa tidak diakui karena bisa jadi salah ya. Itu bisa jadi bukan hilal, tapi bisa jadi misalnya senter dangdutan saja misalnya kena awan itu bisa kayak hilal gitu, karena hilal itu cuman tipis sekali ya. Nah, jadi sekali lagi kriteria yang ketiga adalah ru'yatul hilal. Jadi pengamatan hilal secara langsung sesuai dengan hisab atau perhitungan yang sudah dilakukan. Nah, Kementerian Agama itu kecenderungannya mengakomodir semua kriteria itu, dan kalau kriteria itu diambil pasti juga mengakomodir kriteria ru'yatul hilal. Jadi pada akhirnya nanti kalau mengikuti pemerintah, standar yang dipakai selain hisab adalah standar ru'yatul hilal juga. Nah, kemudian yang keempatnya, kriteria terakhir ini yang tidak banyak dipakai di Indonesia, ini ada istilah ru'yat global. Ru'yat global ini maksudnya satu ru'yat di satu negara Islam, terutama di Saudi biasanya jadi standar, itu dianggap bisa menentukan ya awal bulan di seluruh negara Muslim. Tapi ini yang terutama digaungkan oleh kelompok yang ingin khilafah ya biasanya ya, atau ingin dunia ini disatukan di dalam satu kekuasaan Islam. Ini secara ilmiah menurut ilmu falak ini sangat lemah karena kondisi geografis bumi eh, di belahan dunia ini, kondisi geografis seluruh negara Muslim di belahan dunia ini beda-beda. Dan waktunya juga bisa berbeda. Dan karena waktunya berbeda, itu bisa jadi ketinggian hilalnya sangat sangat berbeda ya. Ketinggian hilalnya sangat berbeda sehingga tidak mungkin ya untuk disamakan. Dan ini juga didukung oleh salah satu hadis Nabi yang menyebutkan bahwa ketika itu ada sahabat yang mulai berpuasa, ada sahabat lain yang belum mulai berpuasa karena di tempat lain memang belum terlihat hilalnya. Artinya hilal itu juga bisa berlaku secara lokal. Nah, sekali lagi kalau yang kriteria yang keempat, ru'yat global ini, satu ru'yat yang bisa dipakai di seluruh dunia, ini lemah ya secara ilmiah atau menurut ilmu falak atau ilmu astronomi ya. Selain itu memang juga secara geografis memang berbeda. Artinya apa? Kalau satu negara menyatakan sudah melihat hilal, ini tidak berlaku bagi negara yang lain. Nah, ini berbeda dengan yang mengikuti ru'yat global itu, di mana ru'yat di Saudi misalnya dianggap menjadi penentu awal bulan di seluruh negara Muslim. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana sih agar bisa sama ya penetapan awal bulan Hijriah atau Komariah di Indonesia ini, terutama di 3 bulan tadi ya. Tapi mestinya ini berlaku untuk semua bulan ya, karena di situ dalilnya yas'alunaka anil ahillah kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Jadi memang di dalam ayat itu konteksnya haji, tapi di situ kan juga ada isyarat untuk menentukan semua bulan ya, semua bulan. Maka bagaimana biar sama? Ya mau tidak mau harus ada otoritas. Dan siapa pemegang otoritas ya, yang ngetok palu, sehingga setelah diketok palu ini nggak boleh ada yang berbeda. Ya mau tidak mau pemerintah. Bahkan di dalam perumusan ulama dulu sejak tahun 36 itu ada istilah tauliyah ya. Tauliyah itu semacam pelimpahan wewenang ya dari presiden kepada Kementerian Agama atau Pengadilan Agama. Nah, Pengadilan Agama ini terkait orang yang menyumpah ya ketika menjadi
ketika melihat hilal, atau kemudian kalau Kementerian Agama ini yang mengkoordinir untuk melakukan sidang isbat. Nah, secara fikhiyah tauliyah atau proses pelimpahan wewenang dari pimpinan tertinggi kemudian ke Kementerian Agama atau Pengadilan Agama ini mestinya sudah memutus perbedaan, yarfa'ul khilaf lah ya. Kalau sudah ditetapkan oleh pemerintah, mestinya kita tidak bisa mengelak ya, kita tidak bisa mengelak. Jadi perlu ada otoritas. Nah, akan tetapi memang di Indonesia ini karena tidak disebutkan sebagai negara yang berdasarkan agama, tapi beragama. Ini kalau Gus Dur menyebut negara yang bukan-bukan. Jadi agak sedikit repot kadang-kadang ya. Satu sisi Kementerian Agama merasa tidak berwenang untuk memaksakan ketentuan awal bulan ini karena itu bukan wewenangnya. Sehingga kadang-kadang bahkan Kementerian Agama meminta fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia. Padahal Majelis Ulama Indonesia ini statusnya adalah ormas yang resmi menjadi wakil Kementerian Tauliyah dari pimpinan dari presiden ya, atau sah secara fikih yang dirumuskan di dalam kesepakatan ulama tahun 36 ya, bahkan sebelum Indonesia merdeka ketika itu masih Hindia Belanda. Setelah di tahun 54 ada istilah waliul amri ad-daruri bisyauka. Itu diputuskan bahwa setelah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dan Pengadilan Agama yang mendapat tauliyah dari presiden atau pendelegasian wewenang, mestinya sudah memutus perbedaannya sehingga semuanya harus mengikuti pemerintah. Tapi tadi kembali kepada keabu-abuan negara kita ini karena bukan negara agama tapi negara yang beragama ya. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, sehingga Kementerian Agama merasa tidak berwenang untuk memaksakan ya, ketetapan awal bulan di dalam satu agama, yakni agama Islam, karena itu bukan wewenangnya. Tapi kalau diterus-teruskan ini tanpa adanya otoritas, maka bukan tidak mungkin nanti sampai depan, nanti di tanggal-tanggal yang kritis ya. Tanggal-tanggal yang kritis itu adalah misalnya tanggal yang kritis itu yang mendekati 2 derajat ya ketinggiannya, baik di bawah 2 derajat maupun di atas 2 derajat dikit. Kalau di bawah 2 derajat itu pasti tidak terlihat ya. Sementara yang kriteria wujudul hilal sudah menyatakan masuk hilal, masuk tanggal baru ya, itu pasti berbeda. Atau posisinya 3 derajat ya, posisinya 3 derajat yang memungkinkan untuk tidak terlihat karena sangat tipis. Nah, itu sangat memungkinkan terjadi perbedaan. Nah, apapun perbedaan kriterianya, kalau ada otoritas yang menetapkan awal bulan ini, maka insya Allah akan terjadi kesatuannya. Setelah diputuskan oleh otoritas ini, maka masyarakat mau tidak mau harus mengikuti pemerintah ini. Tapi kalau saran saya, kalau boleh menyampaikan saran, ya mestinya lebih aman kita mengikuti pemerintah. Secara fikih pun aman dan sudah dibahas oleh para ulama sejak sebelum Indonesia merdeka, bahwa otoritas penentuan awal bulan Hijriah atau Komariah seperti Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah ini adalah otoritas pemerintah yang didelegasikan kepada Kementerian Agama dan Pengadilan Agama. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ini seputar penentuan awal bulan dan beberapa kriteria perbedaan itu yang mudah-mudahan saya juga beberapa kali ikut forum pembahasan ini, penyatuan takwim ya, penyatuan kalender, yang mudah-mudahan pada waktunya kita sudah menemukan titik temu ya. Hisab imkanur ru'yat ini pun sebenarnya sudah mendekati titik temu ya antara beberapa pendapat tadi, 4 hal tadi. Mudah-mudahan segera bisa disatukan dan Indonesia akan mempunyai standar penetapan awal bulan yang disepakati oleh semua umat Islam. Wallahu a'lam bishawab, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.